Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak belanja dan juga masak hemat untuk hari ini. Seperti biasa Mak Saufa belanjanya di Mamang-Mamang Dorong. Dan kali ini Mak Saufa tetap belanja dengan budget Rp20.000. Kira-kira Mak Saufa belanja apa aja sih? Jadi hari ini Mak Saufa beli kentang satu bungkusnya Rp5.000. Dan satu plastik ini isinya 4 biji. Yang biasanya tuh 5, sekarang itu 4 biji. Kayaknya sih lagi ada kenaikan gitu. Selanjutnya Mak juga beli telur puyuh segini tuh harganya Rp3.000. Emak juga beli jamur segini tuh harganya Rp2.000. Untuk kangkung satu ikatnya 2.000 dan emak beli 2, harganya Rp4.000. Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp14.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan dari belanjaan 14.000 ini emak mau bikin sambal kentang dan juga telur puyuh. Terus ada tumis kangkung dan juga untuk jamurnya emak mau bikin jamur crispy. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Dan langsung aja ini tuh emak masak. Jadi untuk kentangnya ini tinggal dikupas dan juga diiris-iris aja. Nah untuk bumbu sambal kentang dan juga telur puyuh ini kita bisa memakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri. Tinggal dikasih daun-daunan kayak daun jeruk, terus daun salam atau daun serai gitu ya bun ya. Tapi kalau emak di sini memakai daun jeruk aja gitu supaya nanti tuh lebih wangi lagi gitu. Nah, memakai cabai merahnya ini tuh kalau semua bunda-bunda berani pedes bisa dibanyakin ya cabai merahnya. Jadi kunci dari sambal kentang itu supaya warnanya bagus dan cantik, tinggal dikasih cabai merah keriting yang agak banyakan supaya warnanya itu merah merona dan bisa menggugah selera gitu. Apa kabarnya bunda-bunda semua di sana? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda di sana senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Nah, Mak Saufa mohon maaf kalau ada bunda-bunda semua ya. Mungkin beberapa waktu ini Mak Saufa jagain anak-anak. Sekarang tuh pertama anak-anak tuh lagi gampang banget sakit. Yang kedua anak-anak juga lagi pertumbuhan gitu ya bun ya, masa pertumbuhan. Apalagi si Dede Arkan, dia itu lagi istilahnya tumbuh gigi, lagi belajar jalan. Jadi tuh kayak butuh perhatian penuh gitu. Jadi Mak Saufa sebisa mungkin ya usaha supaya tetap bisa bikin konten, tapi sebisa mungkin juga istilahnya ngatur waktu ya bun ya, bener-bener untuk beberapa waktu ini tuh belum bisa konsisten yang tiap hari gitu. Semoga bunda-bunda di sana bahagia selalu. Mudah-mudahan vlog emak tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Nah, untuk bunda-bunda yang selalu mendukung channel Emak Saufa terima kasih banyak. Terima kasih bunda-bunda yang selalu memberikan semangat untuk emak supaya selalu istilahnya membuat karya gitu. Alhamdulillah untuk hari ini dengan budget Rp14.000 jadi 3 masakan. Nah ini masakan yang pertama ya bun ya, ada sambal kentang dan juga telur puyuh. Nah untuk kangkungnya nanti tuh emak mau bikin tumis kangkung aja. Sedangkan untuk jamurnya emak mau bikin jamur crispy. Dan Mak Saufa juga nggak akan bosen-bosen untuk mengajak bunda-bunda semua untuk selalu dan selalu berhemat dan berhemat ya bun ya. Berhemat dari segi apapun yang bisa kita hemat. Berhemat di sini kita itu bukan berarti untuk kaya ya punya salah besar. Berhemat ala emak ini tuh supaya kita itu istilahnya cukup mencukupkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi apa yang kita terima, rezeki yang kita terima itu tuh sebenarnya ada istilahnya itu
bagian-bagian yang harus kita bagi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Kayak seumpama kita bisa menabung, terus kita bisa ibadah, kayak kita bisa sedekah, kita juga bisa ngebantu orang, terus kita bisa pokoknya selama hidup sebisa mungkin kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh Bun. Jadi kalau semua dibilang hemat untuk kaya itu tuh ya, kalau kaya itu istilahnya bonus ya, kaya itu takdir. Kadang ada orang yang istilahnya hidup seperti apapun dia bisa tetap kaya karena memang sudah ditakdirkan untuk kaya. Tapi seperti apapun keadaan kita bisa kok istilahnya bermanfaat untuk orang lain, kita bisa berbagi dengan sesama, kita juga bisa istilahnya mencukupkan kebutuhan. Jadi berhemat di sini artinya itu tidak berlebihan kebanyakan, tidak berlebihan kekurangan. Pokoknya pas gitu aja ya Bun ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita memang belum mampu ya nggak usah beli dulu. Kita bisa istilahnya nabung dulu atau nungguin nanti kalau punya rezeki lagi gitu, supaya nggak ada beban gitu ya Bun ya. Kalau kita memang belum mampu terus kita paksakan, pastinya akan menjadi beban untuk kedepannya. Nah, Mak Saufa mau sedikit ini ya, kasih tips untuk bunda-bunda semua ya. Jadi apapun yang terjadi sama bunda-bunda semua, usahakan untuk tidak sampai berhutang untuk kebutuhan pokok ya Bun ya. Jadi kebutuhan pokok itu apa sih Mak? Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang kita konsumsi sebisa mungkin tuh jangan sampai berhutang. Kenapa? Karena istilahnya sesuatu yang kita konsumsi habis di hari ini dan di kedepannya itu akan ditagih. Jadi otomatis yang kedepannya itu kita akan memiliki dua beban, yaitu untuk bayar hutang hari ini dan juga kebutuhan saat itu juga gitu. Jadi apapun bentuknya sebisa mungkin bagaimana caranya kita budgeting, kelola keuangan, kita cari penghasilan tambahan, dan semua itu tuh bisa loh dicari Bunda. Jadi rezeki itu udah ditakar, udah diatur, kita tinggal usaha aja, bismillah, berdoa, berusaha, terus sebisa mungkin menghindari namanya hutang. Nah, kalaupun kita berhutang jangan sampai hutang untuk kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok itu akan habis di waktu itu juga. Sedangkan ketika kita waktunya bayar hutangnya itu, kita udah ada kebutuhan pokok lagi. Jadinya double-double gitu loh Bun maksud. Memang sih namanya kebutuhan, kalau kita cukupkan terus menerus, kebutuhan tuh nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Tapi minimal kita bisa berhemat, kita bisa menggunakan sesuatu seperlunya saja, secukupnya saja, dan kita bisa istilahnya mengelola keuangan kita supaya cukup, supaya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita pilah-pilah mana kebutuhan premier, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan yang harus kita cukupkan, mana kebutuhan yang bisa kita skip atau kita bisa cukupkan di lain waktu. Jadi nggak semua kebutuhan juga harus kita cukupkan. Intinya supaya cukup dan mencukupkan. Nah, bunda-bunda yang sudah ngikutin emak gimana nih? Udah mulai stabil belum keuangannya? Atau masih sedikit demi sedikit masih belajar? Atau sudah istilahnya sudah nyaman dengan cara mengelola keuangan yang sudah bunda-bunda terapkan? Bunda-bunda bisa komen di kolom komentar. Nah, jadi untuk belajar itu kita nggak ada batas waktu dan nggak ada kata terlambat. Kalaupun sekarang masih belum bisa, nggak apa-apa. Masih ada ke depannya lagi. Masih ada banyak kesempatan kita untuk belajar dan jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Bunda-bunda semua, istilahnya kalau seumpama sekarang lagi dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, nggak apa-apa ya Bun ya. Selalu bersyukur dan bersyukur karena selama kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi waktu untuk belajar dan terus belajar untuk berubah menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jangan pernah putus asa. Pokoknya bunda-bunda semangat terus dan kita bisa kok menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa. Minimal kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Minimal kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang
bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran hidupnya. Pokoknya dalam hidup itu kita bisa belajar apapun itu ya bun ya. Termasuk emak juga terus belajar dan terus belajar, karena di dalam hidup itu tidak bisa sama ya bun ya. Bulan ini dan bulan depan gak bisa sama, bulan depannya lagi pun gak bisa sama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk terus menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan terus semangat aja pokoknya ya. Dan di video ini Mak Saufa lagi bikin jamur crispy ya. Jadi jamur yang tadi udah disuwir-suwir tinggal dicuci aja. Setelah dicuci masukkan ke dalam wadah dan kita taburi tepung bumbu. Terus tinggal dikocok-kocok gitu aja ya bun ya, sampai si tepungnya ini merata ya. Karena tadi kan jamurnya udah basah ya, jadi tinggal dikasih tepung kering aja. Terus diaduk-aduk. Nah setelah merata tinggal digoreng aja gitu ya bun ya. Nah insya Allah kalau kita gorengnya dengan api yang sedang, digoreng sampai kuning kecoklatan, insya Allah nanti rasanya juga bisa crispy, gurih, dan tentunya enak ya bun ya. Jamur crispy ini juga bisa jadi ide untuk cemilan. Bunda-bunda yang suka nanya tuh, Mak kalau bikin cemilan-cemilan gimana tuh? Nah termasuk bikin jamur crispy ini juga bisa jadi ide cemilan untuk bunda-bunda semua ya. Tentunya jamur itu kan mudah didapatnya ya, setiap tukang sayur pasti insya Allah pasti jual. Tinggal dikasih sama tepung bumbu aja gitu. Terus caranya mudah banget ya bunda ya. Jadi tinggal digoreng sampai kuning kecoklatan kayak gini aja, sampai kriuk. Nah udah deh diangkat. Masya Allah tabarakallah untuk hari ini. Jadi ada 3 masakan. Yang pertama ada tumis kangkung, sambal kentang dan juga telur puyuh, dan ada tumur crispy. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.